Namo Tanya Hidayah, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Halo sahabat Dhamma. Nah, perkenalkan nama saya Ludianto. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha di negara kita, yaitu berjurusan atau prodi Ilmu Komunikasi Buddha. Nah, saya sekarang baru semester 4. Nah, teman-teman semua, dalam video ini saya akan menjelaskan mengapa Dhamma itu perlu diulang-ulang. Nah, baik teman-teman semua, sebelum saya menjelaskan tema yang akan saya sampaikan yang di awal video, nah di sini saya akan mengulang khotbah pertama Buddha, yaitu Dhamma Cakkappavana Sutta. Nah, Dhamma Cakkappavana Sutta ini langsung disampaikan oleh Buddha Gautama, Siddhartha Gautama. Kepada siapa? Kepada 5 orang petapa. Siapa saja 5 orang petapa itu? Ada Kasapa, Asaji, Mahanama, Kondana, dan Badia. Nah, pada 5 orang petapa ini. Nah, karena 5 orang petapa ini yang mengulang-ulang Dhamma sampai kita beragama Buddha saat ini. Ya. Nah, di mana khotbah ini disampaikan, yaitu di India, di Taman Rusa Isipatana. Nah, pada tahun 528 sebelum Masehi. Nah, isi dari khotbah pertama Buddha ini, yang pertama yaitu Majjhima Patipada atau jalan tengah. Nah, maksudnya dalam tengah ini yang disampaikan oleh Buddha, kita itu harus memiliki keseimbangan supaya kebijaksanaan dalam diri kita itu berkembang saat melakukan keputusan. Ya, jalan tengah. Terus ada isi dari Dhamma Cakkappavana Sutta, ada 4 kebenaran mulia. Baru apa saja sebab duka, apa saja duka, sebab duka, jalan menuju duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Nah, 4 kebenaran mulia ini yang langsung disampaikan oleh Buddha Gautama dalam khotbah pertamanya, itu Dhamma Cakkappavana Sutta. Nah, terus isi dari Dhamma Cakkappavana Sutta ini juga yaitu jalan mulia bersulapan yang berisi apa saja? Samadhi, sila, dan pana. Pana, samadhi, sila. Samadhi, panya, sila. Nah, sila dan samadhi, panya ini punya bawahannya juga. Ada apa? Pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, pikiran benar, dan hati benar. Nah, jadi itulah inti dari Dhamma Cakkappavana Sutta yang khotbah pertama Buddha yang disampaikan oleh Buddha Gautama kepada 5 orang petapa tersebut. Nah, kembali ke topik awal kita. Mengapa Dhamma itu perlu diulang-ulang? Yang pertama, karena manusia mudah lupa. Nah, saya sendiri aja selalu lupa materi yang disampaikan dosen kalau tidak berulang-ulang kali disampaikan. Ya. Nah, kenapa manusia mudah lupa? Karena kurangnya sati atau kesadaran. Karena kurangnya sati ini, kita jadi lupa diri kita sendiri. Saat kita makan, minum, kalau kita tidak sadar, pasti kita akan keselak dalam leher kita, ya. Keselak bahasanya. Keselak. Kalau kita tidak sadar saat makan. Kita makan nih, gak sadar. Makan nasi banyak, terus lauknya banyak, sampai keselak. Ya, itu. Kurangnya sati, sadaran. Nah, apalagi saat kita mengambil keputusan, kalau kita kurang sadar ini, saat mengambil keputusan pasti akan merugikan diri kita sendiri.
Ya, karena kita tidak sadar, kita tidak memikirkan ke depannya apa yang akan terjadi. Nah, ketika teman kita ngajak kita untuk berbuat jahat, kalau kita tidak sadar, maka itu akan berakibat buruk bagi kita sendiri. Ya, terus kenapa manusia mudah lupa? Karena ada 3 kekotoran batin dalam dirinya sendiri. Yang pertama yaitu loba, kebodohan, keserakahan. Terus ada moha dan dosa. Nah, kalau tiga-tiga ini berada dalam diri kita, pasti kita akan suka lupa dengan diri kita sendiri. Ya. Nah, makanya walau dari itu damai itu diulang-ulang. Itu teman-teman. Ya. Nah, terus yang kedua, kenapa damai itu diulang-ulang? Karena supaya damai itu tertanam dalam pikiran kita. Nah, emang setelah mendengarkan ceramah dari Romo, dari yang Mulia Banti, dari yang Lur sama Nera, sama Neri, setelah itu kalau kita tidak mengingatnya, pasti kita akan lupa. Dhammapada ayat 1 tentang pikiran adalah pokok dari segala sesuatu. Pikiran adalah pembentuk. Pikiran adalah pemimpin. Bahwa dengan pikiran ini kita bisa mengingat sesuatu. Nah, Dhammapada ayat 1 menjelaskan itu. Nah, kenapa Dhamma diulang? Karena supaya tertanam dalam pikiran kita. Nah, kalau Dhamma itu tertanam dalam pikiran kita, kita akan melakukan perbuatan baik seperti menjalankan berbahagia, memiliki cinta kasih, kasih sayang, keseimbangan batin, dan konsentrasi. Nah, terus yang ketiga ada untuk melatih supaya kita berbuat baik. Nah, kenapa Dhamma bisa diulang? Supaya kita bisa melatih diri kita untuk berbuat baik, menolong sesama, menolong teman, menolong entah itu siapa. Nah, karena Dhamma diulang supaya kita mengingat perbuatan baik yang diajarkan Buddha, bahwa apapun segala perbuatan yang kita buat pasti yang baik, pasti kita dapat yang baik. Kalau yang buruk kita buat pasti dapatkan yang buruk. Nah, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Tadi kan yang ketiga kan supaya melatih berbuat baik. Nah, yang keempat supaya terarah selalu berbuat baik. Nah, maksudnya di sini kita menjalankan 5 sila. Tentang apa? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan susila, tidak berbohong, dan tidak mengkonsumsi makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Yang kelima yaitu sada, supaya sada atau keyakinan. Setelah kita mendengarkan Dhamma ulang-ulang, pasti kita itu yakin kepada Buddha. Ya. Nah, kenapa Dhamma bisa diulang? Supaya menambah keyakinan kita terus menerus, supaya kita tidak keluar dari agama kita. Nah, sada ini merupakan keyakinan. Kalau kita tidak mengulang-ulang parita, tidak mengulang-ulang Dhammapada, tidak mengulang berbuat puja bakti, berbuat kebaikan, pasti keyakinan kita itu akan roboh. Ya, akan roboh. Karena kalau kita memiliki keyakinan, pasti kita selalu berbuat baik dan selalu mengingat ajaran Buddha yang diulang-ulang oleh Biku, Samanera, Samaneri, Pak Romo, Pak Sapa, Pak Sika. Ya. Yang keenam, untuk ketenangan batin. Ya. Mengapa untuk ketenangan batin? Contohnya seperti saya. Ketika saya berbuat jahat, pasti saya akan mengalami yang namanya kepikiran hal yang saya lakukan.
gimana ya sebab akibatnya, apakah ini untung untuk diri saya, untung untuk orang lain ketika kita berbuat jahat. Pasti itu merugikan salah satunya, keduanya, maaf ya, keduanya ya. Nah terus yang terakhir, yang ketujuh, untuk mempraktekkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah teman-teman semua, ketika kita melakukan Dhammanesana dari Yang Mulia Bante, keluar di Dhammasala menjelaskan tentang ini tentang Dhamma, keluar dari Dhammasala pasti lupa. Nah terus mengapa Dhamma diulang-ulang? Karena supaya kita itu mempraktekkan sehari-hari perbuatan baik yang diajarkan oleh Buddha Gautama. Nah mungkin itu saja dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Sekian, terima kasih. Namo Sampurasun. Sayu sama Dhamma.